Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Anastasia Diska Mokoyinta, NIM 43141901. Saya dari kelas pendidikan biologi A. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu reproduksi struktur tumbuhan. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu reproduksi dan asal sporotif. Reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi relatif kompleks, melibatkan siklus hidup yang terdiri dari dua fase, fase sporotif diploid dan fase kumulatif haploid. Terdiri dari apa yang disebut fase pergantian generasi, tubuh menonjol dari pohon angiosperma, semak, tanaman keras, dan semusim, serta dari gimnosperma. Pakis spermatogenesis dan Lycophytes adalah sporotif, telah berkembang dari sel telur yang dibuahi oleh zigot. Nah, reproduksi dari Gymnospermae. Meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya serupa, terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporotif ovula yang mengandung megasporgia, di mana megaspora dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi dari mikrosporgania, di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuk dan sperma berkembang. Reproduksi dalam angiosperma. Bunga adalah tempat reproduksi seksual di angiospermae, meskipun terdiri lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut kebanyakan gimnospermae. Bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal, lebih terspesialisasikan tinggi, dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi spesifik. Bukti dari rekaman fosil menunjukkan bahwa berbagai bagian mulut dan berevolusi dari daun nenek moyang mereka. Nah, perkembangan benih dari Angiospermae. Di sebagian besar taksa dikotil setelah pembuahan ganda, endosperma memulai perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi frenkular. Seiring perkembangan berlanjut, domain nuclear didefinisikan oleh sistem mikrobus yang memadai situs pembentukan dinding sel awal. Nah, perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih. Karena biji terkandung dalam buah-buahan, cara utama menyebarkan adalah distribusi buah-buahan. Sebuah buah adalah ovarium yang matang dan semua bagian oval yang menempel seperti wadah, kelopak, atau blaks. Sebuah sederhana buah adalah karpel yang terdiri dari satu karpel atau berbagai karpel yang menyatu tanpa bagian mulut yang melekat. Contohnya ada pada kacang, tomat, dan persik. Buah seperti itu berkembang dari hipergini, buah di mana ovarium lebih unggul. Nah, di sini ada interaksi serbuk sari putih. Sifat dari permukaan stigmatik, halus atau papilat, basah atau kering, penting dalam proses penyerbukan. Sebuah permukaan stigmatik basah ditutupi oleh eksudat diskresikan secara granular, yaitu dengan fusi vesikongori atau IR dengan membran plasma sel stigmatik dalam famili seperti Solanderca dan Leguminosae. Permukaan basah memfasilitasi adhesi butiran serbuk sari dan dikenal dapat menerima serbuk sari lebih banyak spesies. Nah, ketidakcocokan diri. Dua jenis ketidakcocokan serbuk sari telah mengembangkan Angiosperma serbuk sari dari spesies yang berbeda. Dapat ditolak karena terlalu berbeda dengan spesies penerimaan. Sedangkan serbuk sari dari tanaman yang sama atau dari spesies yang sama dapat ditolak karena secara genetik terlalu mirip dengan penerimaan. Mekanisme yang disebut sebagai ketidakcocokan diri dipenolakan ini oleh beberapa tanaman polen mereka sendiri yang diketahui oleh Darwin 1877 dan dijelaskan olehnya. Nah, peran dari sitoskeleton dalam pertumbuhan tabung serbuk sari. Pertumbuhan tabung serbuk sari melalui kepala putik dan gaya adalah salah satu contoh paling dramatis dari tumbuhan sel kerajaan tumbuhan di Ziamais atau jagung ormazi. Tabung serbuk sari dapat memanjang seperti 50 cm, model dalam 24-36 jam dengan kecepatan sekitar 0,5-0,7 cm per jam. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa mekanisme pertumbuhan tabung serbuk ini telah lama mempesona ahli anatomi tumbuhan dan ilmuwan pertumbuhan lainnya. Nah,
Sedangkan pertumbuhan tabung serbuk sari yang hanya terjadi di ujung difasilitasi oleh memang bergantung pada daerah subapikal dan lebih basal dari tabung serbuk sari yang ditumbuh mengandung retikulum, endoplasma, dan organel seperti badan mitokondria dari Golgi. Di daerah subapikas, organel bergerak sepanjang tabung serbuk sari menuju ujung tabung dan tempat di bawah ujung yang ditumbuh kembali ke daerah yang lebih basal melalui pusat tabung dalam proses yang dikenal sebagai aliran sitoplasma. Beberapa fascikula sertologi mengikuti jalur yang sama tetapi banyak transkulasi di ujung, sedangkan yang lain kembali ke daerah subapikal dan basa di mana mereka dimasukkan ke dalam sistem membran tabung serbuk sari. Baik teman-teman, berakhirlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.